Pemirsa, apa kabar? Saya Maidin Hindrawan membawakan Warta Berita PTS. Kementerian Kebudayaan akan mengalokasikan 1,2 miliar dolar Taiwan untuk mengedarkan bonus kupon revitalisasi triple dalam bentuk kupon kesenian. Kupon elektronik bernilai 600 dolar ini bisa diperoleh melalui aplikasi smartphone, satu kupon per orang. Kementerian Kebudayaan MOC berencana mengalokasikan 1,2 miliar dolar Taiwan dari anggaran istimewa Yuan Eksekutif untuk mengedarkan bonus kupon revitalisasi triple bagi setiap warga negara termasuk pasangan asing dan imigran baru yang memiliki ARC. Bonus dalam bentuk 2 juta lembar kupon kesenian bernilai 600 dolar ini bisa diperoleh melalui aplikasi smartphone, satu kupon per orang. Kupon elektronik ini bisa dipakai untuk menyaksikan pertunjukan kesenian dan kebudayaan, digunakan di toko buku atau musik, menonton film di bioskop, dan di lebih dari 10.000 toko lain di berbagai pelosok. MOC berharap kupon kesenian yang akan diedarkan 22 Juli dan berlaku hingga 31 Desember ini bisa mendorong warga dengan aktif berpartisipasi dalam berbagai kegiatan kesenian dan kebudayaan, mendukung industri yang terdampak berat akibat pandemi COVID-19 itu. Vietnam sedang mempertimbangkan dipulihkannya penerbangan dengan negara tanpa kasus positif COVID-19 sepanjang 30 hari. Ketua CECC Chen Shizhong membuktikan Taiwan berada dalam daftar prioritas, namun waktu pemulihan belum diketahui. Sementara itu, Taiwan berencana merevisi syarat berakhirnya isolasi terdiagnosis dari 3 kali menjadi 2 kali tes negatif. Mempertimbangkan diadopsinya hasil tes 2 kali negatif sebagai standar internasional, ditambah dengan penemuan riset bahwa terdiagnosis COVID-19 tidak lagi patogen kendati positif setelah 2 kali negatif, maka CECC memutuskan 10 hari setelah menerima perawatan, kalau kondisi membaik dan hasil tes berturut-turut 2 kali negatif, pasien boleh diizinkan mengakhiri isolasi dan keluar rumah sakit. 参考国外的很多的资料，那认为在后期基本上2阴以后，即使会再出现阳的情形，认为病毒的量是非常低的。 Dalam berita bersangkutan, CECC membuktikan Taiwan salah satu negara tanpa kasus positif sepanjang 30 hari yang sedang dipertimbangkan Vietnam untuk dipulihkan penerbangannya. Sementara perihal pelonggaran karantina bagi pebisnis asing yang datang ke Taiwan, CECC akan mengumumkan regulasi bersangkutan Rabu depan. Sebuah survei prospek lapangan kerja 7 industri utama di Taiwan menemukan akibat pandemi COVID-19, kebanyakan pengusaha tidak lagi merekrut pekerja, kecuali industri konstruksi yang malah mengalami masalah kekurangan tenaga kerja. Parahnya, PMA yang selama ini direkrut tidak dapat diimpor karena diberlakukannya pengendalian perbatasan. Pekerjaan kaum kerah biru di industri konstruksi terkesan berat dan kotor dalam benak mayoritas orang Taiwan. Keengganan kaum muda bekerja di sektor ini telah menimbulkan masalah kekurangan buruh jangka panjang di industri teknik sipil dan konstruksi Taiwan. Menurut hasil survei tentang prospek lapangan kerja untuk kuartal ketiga dari pengusaha SDM Manpower Group, nilai industri konstruksi mencapai 24%, tertinggi di antara 7 industri utama di Taiwan. Meski mengalami penurunan kuartal 14%, masalah kekurangan pekerja muda tetap serius. Parahnya, PMA yang selama ini direkrut tidak dapat diimpor karena diberlakukannya pengendalian perbatasan pada masa pencegahan pandemi. 台湾的缺工率非常的明显，那我非常依赖于引进其他东南亚或者其他地区的这些劳动力。 Nilai prospek hampir semua dari 7 industri utama di Taiwan, termasuk sektor keuangan, asuransi, real estate, manufaktur, dan grosir, semuanya mencatat pertumbuhan positif, kecuali industri pariwisata minus 20%. Pariwisata sepenuhnya terhenti akibat lockdown di mancanegara, sementara banyak pekerja yang diliburkan tanpa gaji. Ini menurut pengusaha telah menurunkan kepercayaan perekrutan SDM ke nilai terendah sejak 2011. Sekian Warta Berita PTS. Sampai jumpa.